Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, apakah saat ini di bagian leher, ketiak, atau lipatan sekitar paha Anda ini ada benjolan seperti itu? Nah kalau ada, Anda harus waspada nih karena mungkin saja ini adalah tanda-tanda dari kanker limfoma. Kanker limfoma adalah kanker yang menyerang sel getah bening dan diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 200.000 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Ini mengerikan sekali ya, oleh karenanya kita harus tahu tentang penyakit ini. Nah di momen Hari Limfoma Sedunia yang jatuh pada 15 September hari ini, Bincang Sehati akan membahas tentang kenali bahaya kanker limfoma. Nah, kalau kita berbicara tentang kanker ataupun penyakit berat lainnya, ini identik juga kita harus ngomongin tentang kondisi psikologis dari si pasien itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa kondisi psikologis si pasien kanker. Kita lihat yang pertama, kecemasan. Nah, seringkali ketika kita melihat pasien kanker gitu ya, atau pasien penyakit-penyakit berat yang lainnya, yaitu tumor atau jantung atau stroke seperti itu, banyak dari mereka yang akhirnya merasa apa? Stres, depresi, dan yang paling mengerikan adalah ketika mereka merasa ada kayak bayang-bayang kematian yang akan segera menghampiri mereka seperti itu. Hingga akhirnya mereka merasa sangat depresi sekali, justru malah ini akan menambah parah dari penyakit yang mereka derita seperti itu ya. Oleh karenanya sebenarnya tidak boleh cemas seperti itu. Kita lihat yang kedua, menyalahkan keadaan. Banyak kemudian yang mereka merasa gini, kok Tuhan gak adil ya sama aku gitu kan. Hingga akhirnya mereka sakit, apalagi menderita kanker seperti itu. Akhirnya bisa marah-marah kepada Tuhan, marah-marah kepada takdir, dan marah-marah kepada diri sendiri. Akhirnya salah satu yang mungkin mereka bisa lakukan adalah mengisolasi diri, tidak mau ketemu sama orang lain, dan akhirnya apa? Berdampak pada yang tadi yang pertama seperti itu ya, stres ataupun juga depresi seperti itu. Kita lihat yang ketiga, kebutuhan akan empati atau juga kasih sayang. Nah, banyak dari mereka yang akhirnya ketika mereka mengidap satu penyakit berat tertentu gitu ya, akhirnya mereka merasa lebih posesif terhadap entah itu pasangannya, orang tuanya, ataupun anak-anaknya dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena sebenarnya yang mereka butuhkan adalah adanya kasih sayang yang lebih dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, karena mereka merasa hidup mereka sudah pendek seperti itu ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Teringat akan agama atau spiritual. Banyak kemudian kita melihat ya, tidak membicarakan hal-hal yang buruk gitu ya. Tapi ketika kita berbicara ada pasien kanker atau pasien dengan penyakit berat lainnya, akhirnya mereka kembali ingat agama dan mereka lebih dekat terhadap Tuhannya, dan akhirnya mereka merasa lebih tenang gitu dengan penyakit yang mereka derita. Oke, kita lihat yang terakhir. Ini juga terpenting adalah kebutuhan akan dukungan keluarga. Kita tahu orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat tentu adalah keluarga. Entah itu pasangan, suami istri, orang tua, ataupun anak-anak gitu ya. Ini menjadi satu semangat tertentu yang bisa ditularkan kepada si pasien kanker, karena bagaimanapun dukungan keluarga bisa menjadi obat untuk mereka. Oke, itu tadi 5 kondisi psikologis. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali bahaya kanker limfoma di momen Hari Limfoma Sedunia 15 September. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa kondisi psikologis dari pasien kanker atau pasien dengan penyakit berat lainnya. Kita untuk membahasnya telah bersama kami di sambungan Zoom dengan Jessica Miranda, MPSC Psikolog dari Perhati. Selamat pagi Miss Jessica, apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden. Baik. Gimana ya. kabarnya, Mas Raden? Alhamdulillah, baik juga. Thank you, Miss Jessica. Miss, hari ini kita akan membahas nih beberapa kondisi psikologis dari pasien kanker atau mungkin pasien dengan penyakit-penyakit berat yang lainnya seperti itu ya. Kita lihat yang pertama, katanya ada muncul kecemasan gitu, ada depresi, stres, dan yang paling mengerikan adalah ketika mereka terbayang-bayang akan kematian gitu. Akhirnya membuat mereka menjadi cemas terus hidupnya. Padahal ketika kita berbicara tentang penyakit gitu ya, atau pasien dengan penyakit yang berat gitu, harusnya kan pikirannya mereka tetap tenang gitu, tidak terpikir. Karena kalau akhirnya pikirannya macam-macam, cemas gitu, akhirnya malah bisa memperburuk kondisi sakitnya gitu ya Miss ya. Betul. Akan tetapi memang untuk kecemasan itu dan rasa kekhawatiran itu tidak dapat terelakkan, Mas Raden. Karena memang pada individu yang terkena penyakit kronis gitu ya, kanker serta penyakit lainnya,
memang mereka akan memiliki rasa kecemasan karena adanya dampak dari pengobatan yang akan dijalani. Jadi sudah berpikirnya panjang seperti itu. Lalu memang ketika dia langsung mendapatkan diagnosa dari dokter, maka pasien tersebut akan memikirkan dampak dari pengobatannya apa, lalu ketidakpastian kondisi penyakitnya seperti apa, lalu mengenai masalah finansial. Jadi sebetulnya memang rasa cemas yang muncul itu wajar, tapi seberapa lama? Jadi ada frekuensi, ada intensitas dan durasi rasa cemas tersebut yang dialami oleh pasien gitu. Yang tentunya kalau memang terlalu lama dialami oleh pasien, maka akan berdampak juga pada pengobatan yang akan dijalani oleh pasien tersebut. Oke, akan berdampak pada pengobatannya seperti itu ya. Betul. Kita aja kadang-kadang kalau sakit flu udah 2 hari 3 hari belum sembuh itu udah stres juga kan gitu kan nggak bisa kerja, nggak bisa beraktivitas gitu. Tapi berarti ini apakah indikasi bahwasanya setiap orang yang mengalami penyakit-penyakit tertentu, terutama yang agak berat gitu ya kayak kanker, jantung atau stroke, ini pasti akan mengalami rasa cemas atau khawatir juga berarti ya Miss ya? Betul, karena sebetulnya Mas Raden saya coba jelasin sedikit gitu ya. Ada teori yang dikemukakan oleh Kubler-Ross mengenai tahapan penerimaan diri akan kesedihan yang terjadi gitu ya. Jadi memang setiap orang ketika menerima kondisi kesedihan, kondisi memang baru mendapatkan diagnosa, itu ada 5 tahapan gitu ya. Nah, saya coba jelasin secara singkat aja. Yang pertama adalah tahapan denial gitu ya, penolakan. Jadi dia akan bilang gitu ya kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain bahwa ini tuh nggak mungkin terjadi gitu. Hasil diagnosa ini pasti salah. Saya nggak mungkin memiliki penyakit ini. Nah, itu hal yang mungkin terjadi. Lalu tahapan kedua adalah anger, marah gitu ya. Nah, bagaimana individu tersebut mengapa ini harus terjadi? Merasa bahwa segala sesuatunya tidak benar gitu. Nah, tahapan yang ketiga adalah bargaining, tawar-menawar. Nah, biasanya di tahapan ini individu tersebut tuh akan berjanji dan seringkali berjanjinya sama Tuhan. Seperti bernazar, Tuhan kalau Tuhan yang sembuhkan saya atau Tuhan kalau diagnosa ini saya akan memberikan 50% keuangan saya kemana atau saya akan berbuat apa. Nah, di tahapan ini namanya tawar-menawar gitu ya. Nah, lalu tahapan keempat yang kita bahas adalah depression gitu. Jadi saya udah terlalu sedih untuk melakukan apapun. Jadi rasa tidak berdaya, rasa sudah bayang-bayang kematian, merasa aktivitas yang dulu sudah dilakukan sejak ada mendapatkan diagnosa juga tidak lagi dilakukan. Nah, tahapan yang kelima adalah acceptance, penerimaan diri. Bahwa saya sudah menerima bahwa kondisi ini terjadi pada saya. Dan memang saat individu mulai terima kenyataan ya tentu yang seperti yang tadi saya katakan itu akan membuat pasien itu juga akan berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang dapat menunjang kesehatannya. Namun memang 5 fase ini nih akan ditahapi gitu ya, akan memang dilewati oleh setiap orang. Cuma memang ada saja yang dia melewati akhirnya ketika dia dapat diagnosa oke dia acceptance gitu. Ya ada juga seperti itu. Oh, oke. Nah, kita lanjut ke yang kedua nih, Miss. Mungkin ada hubungannya dengan tadi yang baru saja Miss Jessica jelaskan adalah menyalahkan keadaan. Apakah ini juga bagian dari yang tadi yang pertama ya, denial gitu. Dia tidak terima bahwasanya, aduh kayaknya nggak mungkin deh ini gitu kan. Terus kemudian kenapa sih Tuhan memberikan hal seperti ini, takdirnya kok gini gitu. Itu menjadi salah satu bagian dari denial juga, menyalahkan keadaan. Betul gitu. Jadi merasa bahwa ya seperti yang tadi kita bilang bahwa oh kayaknya diagnosa ini bukan untuk saya. Seperti itu. Lalu juga merasa bahwa segala sesuatunya itu nggak benar gitu. Nah itu mungkin ya untuk menyalahkan diri, menyalahkan keadaan dan itu membuat diri juga menjadi lebih sensitif gitu. Jadi lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung dan memang ketika seorang individu mendapatkan diagnosa penyakit kanker atau penyakit kronis lainnya, memang ini bersifat fluktuatif sekali ya secara emosi dan karena memang tahapannya juga berbeda-beda gitu. Jadi ya seperti roller coaster lah, ini tidak mudah untuk dilalui oleh setiap orang gitu. Ya, tidak mudah untuk dilalui karena mungkin penyakitnya juga lumayan berat gitu ya, Miss ya. Betul. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya juga kayaknya orang butuh lebih banyak empati atau kasih sayang ketika mereka mengalami satu penyakit tertentu yang berat gitu ya, kayak kanker ataupun stroke yang lainnya. Apakah kemudian ini memang menjadi salah satu kebutuhan juga bagi mereka tentang kasih sayang atau jauh lebih posesif terhadap pasangan atau keluarga atau anak-anaknya gitu, Miss?
karena memang kebutuhan empati atau kasih sayang ini suatu bentuk pemberian cinta. Jadi rasa aman ya, bukan posesif ya, tetapi memberikan rasa aman sebagai keadaan yang dimengerti mendalam gitu ya dan diterima sepenuh hati. Jadi bagaimana kasih sayang yang diberikan secara tulus gitu ya, dan ini memang dapat mengurangi rasa cemas di dalam diri. Kalau tadi kita bilang ada 5 tahapan sebelumnya, dengan ada orang dukungan di keluarga, dukungan dengan teman-teman terdekat yang memberikan kasih sayang, ini dapat mengurangi rasa cemas gitu yang dimiliki oleh si individu tersebut. Dan memang pada dasarnya setiap individu menurut pandangan Maslow dalam teori hierarki kebutuhan, bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan dasar ya, salah satunya dengan rasa cinta dan penerimaan. Terlebih lagi apalagi memang mengalami juga kondisi-kondisi yang kesedihan gitu ya, dan itu pasti sangat dibutuhkan sekali. Oke, pasti butuh Betul. empati atau kasih sayang dari orang yang di sekitarnya ya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada hubungannya juga dengan sebelumnya nih, Miss. Teringat akan agama atau spiritual. Nah, sering kita melihat ketika orang dengan penyakit tertentu, apalagi kalau udah divonis tinggal setahun lagi gitu, itu kan pasti orang pasti drop, baik dari sisi psikologisnya juga, dan akhirnya mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada agama atau spiritual. Apakah memang ini juga salah satu hal kondisi psikologis yang dialami oleh pasien kanker atau penyakit berat lainnya hingga akhirnya mereka kembali ke agama atau kembali ke Tuhan gitu? Nah, sebetulnya yang saya mau beritahu ya untuk agama atau spiritual, sebenarnya agama dan spiritual ini itu sangat menggambarkan budaya Indonesia. Karena ini sebenarnya jadi jadi ada salah satu faktor juga ya gitu. Kalau kita suka bilangnya di dalam psikologi adalah religious focus coping gitu. Nah, ini yang sangat pekat sendiri gitu ya oleh warna di Indonesia gitu. Jadi makanya nggak heran bahwa ketika kita melihat berbagai situasi yang terjadi termasuk penyakit yang dialami seseorang, maka spiritualitas itu menjadi salah satu fondasi yang kuat, bahkan menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut seperti itu. Karena memang bagaimana perasaan berserah kepada Tuhan gitu ya, bukan kita pasrah ya dengan kondisi yang dialami, tapi kita percaya bahwa kita berserah bahwa sama rencana Tuhan yang terjadi sama hidup kita, dan itu memberikan ketenangan bagi jiwa kita gitu. Dan itu memang sangat lekat banget ya dengan budaya Indonesia. Oke, berserah pada Tuhan karena Tuhan pasti punya rencana terbaik untuk kita gitu ya, Miss Jessica ya. Betul. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih, Miss Jessica. Ini juga menjadi sangat penting adalah kebutuhan akan dukungan keluarga. Menjadi ring satu dari pasien tersebut, Ya, dari betul. orang tua, ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak. Ini menjadi satu mood booster, power booster juga untuk mereka dalam menghadapi pengobatan gitu ya, dalam menjalani pengobatan. Karena ternyata pengobatan tidak hanya dari medis juga, dari sisi psikologis, dari dukungan keluarga jadi sangat penting gitu ya, Miss ya. Nah, memang kalau dukungan itu, kalau kita bicara dengan dukungan itu ada faktor internal dan eksternal gitu ya. Jadi kalau internal bagaimana yang didapatkan dari dalam diri, sedangkan eksternal itu yang tadi Mas Raden sudah katakan ya, ada dari keluarga, juga dari teman-teman terdekat. Nah, memang hal ini itu sangat perlu untuk dilakukan untuk membuat pasien tersebut gitu ya merasa mempunyai dukungan, karena ada yang menemani dalam perjalanan pengobatan yang tidak mudah juga ya dilalui gitu ya. Dengan pengobatan yang dilalui, dengan dampak dari pengobatan tersebut, dia merasa bahwa ada yang menemani perjalanannya gitu. Dan memang dukungan dari keluarga pun ini sangat mempengaruhi kualitas hidup yang dimiliki oleh pasien. Karena memang penelitian pun membuktikan bahwa dukungan sosial itu sangat membantu individu dalam penerimaan penyakitnya. Gitu, kalau tadi kita bilang bahwa 5 tahapan yang dari Kubler-Ross itu adalah fluktuatif. Nah, kalau memang kita ada dukungan gitu ya dari keluarga dan dari orang-orang terdekat, itu akan membuat individu tersebut menjadi mudah gitu ya menerima dirinya, menerima penyakitnya seperti itu. Dan itu juga jadi membuat individu menjadi lebih termotivasi seperti itu, karena ada perasaan berharga, perasaan diperhatikan, perasaan dicintai yang tentunya berbeda ya kalau kita dapatkan dari orang-orang terdekat.
Oke, ada perasaan dicintai dan diperhatikan dari orang-orang yang ada di dekat kita, terutama untuk keluarga, sehingga akhirnya ini bisa membantu dalam menjalani proses pengobatan, sehingga setidaknya ini bisa meminimalkan risiko dari penyakit tersebut gitu ya. Karena tidak hanya medis saja kita berbicara tentang pengobatan, tapi Betul. juga ada dari sisi psikologisnya juga harus tetap dijaga gitu ya, Miss Jessica ya. Oke, baik, terima kasih Miss Jessica Miranda MPSI Oke, Psikolog dari sama-sama. Berhati sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini bagi teman-teman kita yang sedang menghadapi ujian, mengalami kanker atau penyakit berat lainnya, ini bisa tetap diperhatikan oleh keluarga dan tetap semangat, semoga segera sembuh gitu ya. Terima kasih Miss Oke, Jessica, sehat-sehat iya, terus, salam untuk sama-sama. keluarga. Iya. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas topik kita hari ini, kenali bahaya kanker limfoma. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali bahaya kanker limfoma di momen Hari Limfoma Sedunia 15 September. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kanker limfoma, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Indra Satyavani SPPD, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi, Dr. Indra, apa kabar? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang bahaya kanker limfoma gitu. Dan bertepatan juga dengan hari kanker limfoma sedunia ya, 15 September seperti itu dok. Nah kalau kita berbicara tentang kanker limfoma, sebelum kita membahasnya sebenarnya yang dimaksud dengan sel atau kelenjar getah bening itu apa sih dok? Ya, jadi kelenjar getah bening adalah kelenjar dengan ukuran yang kecil ya, kurang lebih sebesar kacang, yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh manusia. Ya, jadi kelenjar ini jumlahnya ada banyak sekali. Ada yang mengatakan 600 hingga dengan 700. Ya, lokasinya pun dia bervariasi. Ada dari kepala, perut sampai dengan kaki. Ya, ada yang lokasinya di dalam perut. Ada juga yang lokasinya superficial. Nah, superficial ini artinya adalah dekat dengan permukaan kulit yang gampang dilihat dan gampang diraba. Seperti di leher, kiri kanan, di bawah rahang, di ketiak ataupun di lipat paha, gitu kurang lebih. Oke, berarti apakah memang sel atau kelenjar ini diproduksi oleh tubuh dok? Ya, jadi memang kelenjar getah bening ini fungsinya adalah sistem pertahanan tubuh. Dia akan melawan zat-zat asing. Jadi fungsi dari kelenjar getah bening ini kan untuk menyaring cairan limfe ya. Cairan limfe itu cairannya bentuknya bening ya, konsistensinya seperti getah. Makanya dinamakan kelenjar getah bening. Jadi pada saat penyaringan cairan tersebut, kalau ada benda asing, misalnya mikroorganisme atau parasit, maka kelenjar getah bening kita ini akan memproduksi sel-sel pertahanan tubuh yang disebut dengan limfosit. Ya, ada limfosit B dan limfosit T. Jadi misalnya jari kita terluka, nah maka kelenjar getah bening yang ada di siku itu akan memproduksi limfosit T. Limfosit T itu akan pergi ke daerah yang menginfeksi dan akan membunuh kuman tersebut. Sedangkan limfosit B-nya ini akan tetap berada di dalam kelenjar getah bening. Dia akan memproduksi sel-sel antibodi yang akan membunuh juga kuman-kuman tersebut. Gitu. Oke, berarti kalau kita berbicara tentang kelenjar getah bening kan tadi sudah dijelaskan oleh dokter apa itu kelenjar getah bening gitu ya, memang diproduksi oleh tubuh dan fungsinya untuk tubuh seperti apa. Nah kalau kita berbicara lebih spesifik sekarang ke kanker limfomanya atau kanker kelenjar getah bening itu sendiri apa sebenarnya dok? Ya, jadi kalau limfoma atau kita sebut dengan kanker kelenjar getah bening, ya, jadi kelenjar getah beningnya ini mengalami suatu kanker. Jadi pertumbuhan daripada sel-sel limfositnya akan dia tumbuh terus, membelah diri secara cepat, dan kemudian hidupnya akan lebih panjang daripada biasanya, dan kemudian fungsinya pun akan berubah, jadi normal menjadi yang abnormal, gitu. Oke, dari normal ke abnormal seperti itu ya. Tapi kalau berarti berbicara tentang kanker limfoma itu sendiri, faktor risiko atau penyebab apa yang biasanya menyebabkan orang mengalami kanker limfoma ini dok? Iya, memang limfoma sampai dengan hari ini ya, penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat faktor-faktor pemicu yang dapat memunculkan terjadinya limfoma. Antara lain faktor-faktor yang tidak dapat diubah gitu. Misalnya seperti gender, ya, jenis kelamin,
usia, ataupun faktor-faktor genetik. Nah, sedangkan faktor eksternalnya biasanya ini yang didapat dari lingkungan, misalnya gaya hidup yang tidak sehat, kemudian sulit berolahraga, kemudian juga biasa makan makanan yang memiliki kandungan awet, ataupun kebiasaan-kebiasaan merokok, ataupun terdapat adanya suatu infeksi, misalnya HIV, tuberkulosis, atau mononukleosis. Oke. Dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada DM Instagram dari pemirsa Daya TV. Kita akan bahas terlebih dahulu ya, Dok ya. Kita lanjut lagi nanti. Kita lihat pertanyaannya adalah dari @Ida Kurniati. Dok, usia saya sekarang 29 tahun. Di selangkangan, leher, ketiak, tangan muncul benjolan. Jumlahnya makin banyak, tapi nggak sakit kalau dipegang. Sekarang juga mudah capek dan kadang sesak nafas. Ini gejala limfoma bukan ya, Dok ya? Usia 29, perempuan, ada banyak benjolan di leher, ketiak, tangan gitu. Jumlahnya makin banyak tapi nggak sakit. Ini apakah gejala limfoma atau bukan ya, Dok ya? Ya, memang gejala limfoma ini biasanya menyerang usia muda ya. Biasanya sih perempuan ya. Biasanya laki-laki lebih banyak. Kemudian juga dia menyerang usia muda. Tadi kan pasiennya wanita 29 tahun ya. Kemudian terdapat kalau misalnya pada anamnesisnya didapatkan suatu demam yang berkepanjangan begitu, kemudian penurunan berat badan, rasa cepat lelah, diikuti dengan pembesaran kelenjar getah bening, maka sebaiknya memang perlu diperiksakan ke dokter begitu. Nanti akan dilakukan pemeriksaan histopatologi, jadi jaringannya diambil untuk dilihat di bawah mikroskop apakah ini suatu limfoma atau bukan. Jadi kalau dari informasi hanya seperti itu, apakah ini limfoma atau tidak, kita belum bisa menentukan. Karena memang limfoma ini ditandai dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Namun bukan berarti semua pembesaran kelenjar getah bening adalah suatu limfoma gitu. Oh, oke. Berarti memang harus diperiksakan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ini memang gejala dari kanker limfoma atau tidak, seperti itu ya, Dok ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ida Kurniati yang tadi sudah bertanya di DM Instagram. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini kalau kita berbicara tentang tadi kan memang penyebab pastinya belum ditemukan, seperti itu kan ya, Dok ya. Nah, kalau kita berbicara tentang jenis-jenisnya sendiri, Dok, apakah ada jenis-jenis bagian dari kanker limfoma itu sendiri? Mungkin dari yang ringan, sedang ke berat, atau memang ada sub-sub jenisnya? Ya. Jadi memang limfoma ini secara pemeriksaan histopatologis ya, pemeriksaan yang dilihat di mikroskop, ini terdapat dua jenis ya, limfoma Hodgkin dan juga limfoma yang non Hodgkin. Nanti dari masing-masing limfoma tersebut ada pembagiannya lagi, ada yang high grade ataupun low grade. Namun secara pemeriksaan patologi anatomi hanya dibagi menjadi dua ya, limfoma Hodgkin dan non Hodgkin. Oke, apakah kemudian jenisnya ini juga membedakan dari sisi risikonya atau kadarnya, ini yang ringan, ini yang berat, seperti itu, Dok? Ya, memang kalau dilihat itu sepertinya limfoma yang Hodgkin ini lebih berbahaya dibandingkan yang non Hodgkin gitu. Tapi memang kita juga harus mengetahui dari stadium atau stage daripada masing-masing limfoma itu ya. Jadi limfoma itu ada 4 stadium, 1, 2, 3, dan 4 ya. Di mana stage 1 ini biasanya timbul keluhan benjolan ini jumlahnya hanya 1 ya, ada di satu tempat. Kemudian stadium 2 ini benjolannya lebih dari 2, baik sisi kiri ataupun mau sisi kanan. Sedangkan yang stadium 3 ini memang benjolannya sudah melewati bukan kiri kanan lagi tetapi atas bawah ya, misalnya di leher ataupun di lipat paha. Jadi dia sudah melewati diafragma. Nah, diafragma itu adalah sekat yang membatasi antara perut ya dan juga dada gitu. Sedangkan stadium 4 ini sudah tidak hanya melibatkan kelenjar lagi, bisa meliputi organ-organ yang lain begitu. Oke, berarti dari dua jenis kanker limfoma tadi, Dok, apakah kemudian meskipun tadi dokter menyebut belum ada penyebab pastinya gitu ya, apakah kemudian dua jenis kanker limfoma ini juga memiliki penyebab yang sama atau faktor risiko yang sama, Dok? Ya, kalau kurang lebih faktor risiko itu apalagi terutama kanker ya rata-rata sama. Ya, pola hidup dan juga ada genetik. Namun genetik ini misalnya kita berbicara tumor secara keseluruhan ya, misalnya katakanlah tumor payudara ya, maka untuk peran dari genetik ini yang diturunkan dari ibu ke anak itu hanya sangat kecil ya, jumlahnya kurang lebih hanya 10%. Sedangkan faktor risiko yang lain, misalnya paparan saat radiasi ataupun faktor dari makanan, olahraga yang tidak teratur atau malah kebiasaan merokok itu sangat berperan untuk timbulnya kanker secara keseluruhan gitu. Oke, berarti tadi dokter menyebut ada faktor genetik di sana, berarti ini juga bisa berperan gitu ya, Dok ya, untuk kemudian meneruskan gitu dari orang tua mungkin ke anaknya juga, seperti itu?
Iya, faktor genetik ada, namun memang jumlahnya tidak besar, hanya kecil. Iya. Oke. Kalau dari tadi kan dokter sudah sering menyebut juga dari faktor gender gitu. Jadi sekelamin pria ternyata lebih berisiko gitu ya dok ya. Kenapa akhirnya pria lebih berisiko daripada wanita? Iya, kalau misalnya kita lihat limfoma ini kan tadi ada dua ya, ada Hmm. Hodgkin, ada yang non-Hodgkin. Nah, kalau limfoma yang non-Hodgkin ini adalah kurang lebih prevalensi laki-laki dan perempuannya sama ya, Hmm. perbandingan 1:1. Nah, sedangkan limfoma yang Hodgkin ya, yang non-Hodgkin itu biasanya lebih didominasi oleh pria ya, usia-usia produktif tuh, usia 20 sampai 40 atau usia 18 sampai 34 tahun atau usia-usia yang lebih lanjut di atas 50 tahun. Nah, kenapa usia-usia tersebut lebih rentan? Memang belum banyak sumber yang mengatakan apa penyebabnya. Namun kalau kita pikir bahwa usia-usia segitu reproduksi adalah salah satunya adalah pasien rentan terhadap aktivitas seksual, ya, di mana salah satu faktor resikonya adalah HIV gitu loh. Jadi usia segitu laki-laki terutama dia lebih aktif di fase seksualnya, dan Indonesia ini kan termasuk yang besar prevalensi HIV-nya. Karena HIV tersebut adalah faktor resiko juga terjadinya suatu penyakit limfoma. Oke, berarti ini ada hubungannya dengan tingkat prevalensi HIV dan juga kanker limfoma. Berarti apakah ini kemudian menjadi indikator bahwasanya jumlah atau kasus dari limfoma sendiri di Indonesia juga lumayan tinggi atau tidak ini dok? Iya, dari yang saya tahu pada tahun 2007 itu di Amerika ini terdapat sekitar 69.000 kasus ya, di mana limfoma ini pada tahun 2007 merupakan kanker nomor satu penyebab kematian terbanyak pada laki-laki usia produktif. Nah, sedangkan di Indonesia ini lebih banyak limfoma yang non-Hodgkin dibandingkan dengan yang Hodgkin. Di Indonesia ini juga limfoma merupakan urutan ke-6 dengan urutan ke-6 tingkat keganasannya. Jadi ada kanker payudara, kanker paru dan lain sebagainya. Nah, limfoma ini di Indonesia nomor 6 tingkat keparahan. Begitu. Oke, berarti lumayan tinggi juga ya bagaimana kemudian jumlah kasus kanker limfoma ini sendiri ada di Indonesia seperti itu ya dok ya. Oke dok, nanti mungkin di segmen selanjutnya kita akan membahas, kan mungkin orang agak beda nih gitu kan untuk membedakan mana sih benjolan-benjolan. Kayak tadi mungkin pemirsa Daya TV Bu Ida kan agak mungkin susah membedakan mana benjolan yang limfoma, mana benjolan yang bukan limfoma seperti itu. Mungkin ada memar di tubuh seperti apa yang akhirnya orang jadi parno gitu kan kalau ini limfoma seperti itu. Nanti mungkin di segmen selanjutnya kita akan membahas gejala benjolan seperti apa sih yang mungkin ini indikasinya ke limfoma seperti itu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali bahaya kanker limfoma. Kita sambung lagi perbincangan kita di sambungan Zoom dengan Dr. Indra Satyavani SPPD dari Omni Hospital Cikarang. Dok, kita lanjut lagi dok. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kelenjar getah bening dan kanker limfoma itu sendiri, kita sekarang lebih berfokus pada awal gejalanya seperti itu. Nah, mungkin kan kita berfokus kalau orang ngomongin tentang kanker limfoma atau kelenjar getah bening, ini kan ada benjolan seperti itu. Apakah kemudian memang selalu gejalanya diawali dengan benjolan-benjolan itu dan bagaimana kemudian membedakan mana benjolan yang limfoma dan mana benjolan yang mungkin non-limfoma seperti itu, dok? Iya, memang kalau pada pasien limfoma ini, selain adanya benjolan, dia disertai juga dengan gejala-gejala yang lain ya. Jadi dari anamnesisnya pun kita, dari proses pertanyaan jawabnya pun ke pasien kita harus tanyakan apakah terdapat penurunan berat badan yang signifikan ya. Penurunan berat badan yang signifikan itu adalah penurunan berat badan sebanyak 10% dalam kurun waktu 3 bulan. Kemudian apakah terdapat demam panjang ya, demamnya lebih dari 38 derajat Celcius berlangsung selama kurang lebih 1 minggu atau lebih. Kemudian apakah terdapat adanya penurunan nafsu makan, kemudian rasa lelah, gitu. Disertai juga dengan adanya suatu benjolan. Nah, benjolan ini paling sering ada di leher. Kenapa paling sering dia ada di leher? Karena paling gampang terlihat atau teraba. Nah, biasanya benjolan ini pun dia lokasinya itu bisa di kanan doang atau di kanan. Nah, sedangkan benjolan-benjolan yang umumnya disebabkan oleh suatu infeksi, maka benjolannya ini terdapat suatu tanda-tanda radang ya.
Jadi benjolannya kalau kita pegang tuh bisa merah, bisa nyeri, gitu. Sedangkan pada limfoma ini biasanya benjolannya tidak nyeri dan dia terfiksir. Terfiksir itu adalah susah untuk digerakkan, begitu. Oke, berarti kan tadi dokter menyebut bahwa bagian yang mungkin paling sering terjadi adalah di bagian leher gitu kan. Tapi kalau kita baca-baca artikel kan sebenarnya ada di leher, ketiak atau lipatan paha gitu ya dok ya. Nah kenapa akhirnya sering muncul di daerah-daerah situ saja gitu, tidak di daerah yang lain. Tapi apakah kemudian ada posibilitas juga kemungkinan akan muncul di titik-titik yang lain di tubuh seseorang gitu dok? Iya, memang kelenjar getah bening ini tadi banyak sekali ya, ada 600 sampai dengan 700 ya. Letaknya ada yang di dalam tubuh, di dalam perut katakanlah, atau di dalam dada, ataupun yang letaknya di bawah permukaan kulit atau superfisial. Nah, inilah yang paling gampang terlihat atau teraba. Sehingga pasien biasanya melihat kok di benjolan ada benjolan gitu di lehernya, di kanan. Mungkin juga terdapat benjolan-benjolan di tempat lain seperti di ketiak ataupun di lipat paha. Nah, kenapa banyak banget yang ada di leher? Karena itu benjolan itu gampang dilihat. Misalnya kita setiap hari berkaca, maka ketika ada benjolan itu, kita langsung sadar, wah kenapa nih kok ada benjolan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pula benjolan yang ada di tempat lain. Sehingga kalau kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya kita pergi ke dokter, ternyata ada benjolan-benjolan lain, misalnya di ketiak ataupun di lipat paha. Begitu. Oke, berarti kalau ada orang katakanlah entah itu leher, ketiak, lipatan sekitar paha atau di titik manapun gitu ya di bagian tubuh ya dok ya. Ketika ada muncul benjolan dan itu terindikasi kelenjar getah bening, apakah itu sebagai tanda dulu bahwa ini akan menuju ke kanker kelenjar getah bening atau sebenarnya itu sudah masuk fase kankernya sendiri dok? Ya, untuk tahu itu kanker apa bukan, yang pertama kita harus lakukan pemeriksaannya dulu ya, pemeriksaan histopatologi untuk menentukan bahwa ini kanker gitu ya. Benjolan ini kanker apa bukan dulu nih. Kemudian kalau kanker tipenya apa gitu. Jangan-jangan memang dia tuh hanya pembesaran kelenjar karena ada infeksi. Misalnya ada luka di dada sebelah kiri, maka benjolan yang ada di aksila di ketiak sebelah kiri pun akan membesar gitu. Jadi harus diambil biopsinya dulu untuk mengetahui bahwa ini suatu kanker atau bukan. Nanti tata laksana selanjutnya mengikuti diagnosisnya dulu, kanker atau bukan, kemudian kalau kanker tipe apa dulu. Kemudian kalau tipe apa nanti kita staging dulu, stage-nya seperti apa, baru yang nanti tata laksana selanjutnya mengikuti. Oke. Berarti apakah ini kemudian ketika ditemukan di daerah-daerah situ juga berarti ini bisa menandakan bahwa memang ada tersebar banyak gitu ya kelenjar getah beningnya di seluruh tubuh. Tapi kalau kita berbicara tentang benjolannya sendiri memang akan selalu terasa sakit ya dok ya? Nyeri atau apa gitu? Ya, memang kalau umumnya ya, kalau untuk benjolan sendiri, kalau untuk limfoma ya, kalau biasanya dia itu tipe yang Hodgkin, biasanya dia benjolannya tuh tidak nyeri dan biasanya tidak begitu besar, namun dia benjolannya berkumpul. Misalnya di sisi leher sebelah kanan saja atau kiri saja. Nah, sedangkan yang limfoma yang Hodgkin biasanya umumnya itu benjolannya lebih besar dan dia berada di dua sisi ya, kiri dan kanan. Nah, sedangkan misalnya benjolan ini karena adanya suatu proses peradangan atau proses inflamasi, maka di situ terdapat tanda-tanda peradangan. Jadi kalau dipegang dia nyeri, kemerahan, kemudian juga teraba panas. Nah, kalau teraba seperti itu umumnya sih bukan suatu kanker gitu. Oke, berarti memang harus dicek lagi gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini sudah ada penelpon pemirsa Bincang Sehati, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pagi, dengan Yuli di Bogor. Dengan Yuli di Bogor. Ya, silakan Bu Yuli. Iya, halo dok. Saya mau tanya. Saya ada benjolan di leher. Kalau dipegang tuh kayak agak bergerak-gerak gitu dok. Saya juga sering sakit kepala. Terus kalau pas mandi dan nggak sengaja kepencet gitu ya, terasa agak nyeri juga. Itu limfoma atau bukan ya dok? Oke. Dokter, sudah jelas belum dok? Ini Ibu Yuli di Bogor ini katanya ada benjolan di leher. Itu kalau dipegang itu agak kadang-kadang gerak-gerak gitu ya Bu Yuli ya? Iya. Dan kalau pas lagi mandi nggak sengaja kepegang gitu atau kesentuh itu agak-agak nyeri gitu dok. Sudah jelas dok? Nanti kita jawab. Ya, lokasi benjolannya di mana ya? Di leher tengah atau di sebelah kanan kiri? Lokasinya berapa dan kira-kira sebesar apa gitu? Di bagian kanan sih dok. Sebesar apa? Mungkin sebesar... Kayak gundu gitu mungkin. Oh, sebesar kayak kelereng gitu ya? Oke. Sudah jelas dok?
Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Yuli di Bogor. Kita akan coba jawab. Oke dok, ini ada di leher gitu sebesar kayak mungkin agak kelereng gitu. Kadang-kadang kalau dipegang itu agak gerak-gerak gitu kan. Terus kemudian ketika pas lagi mandi nggak sengaja gitu ya kepegang atau kesentuh itu agak kerasa nyeri gitu. Apakah ini juga menjadi salah satu dari gejala kanker limfoma dok? Iya. Iya, memang kalau dilihat dari benjolannya dia berada di leher sebelah kanan tadi ya. Namun pada pemeriksaannya dia bilang tadi waktu tersenggol tuh masih bisa bergoyang-goyang gitu ya. Katakanlah tidak terfiksir. Nah, gitu. Kemudian juga terdapat adanya rasa nyeri. Sedangkan punyanya limfoma itu dia tidak bisa terfiksir gitu. Kemudian juga dipegang tidak nyeri. Jadi kira-kira mungkin itu bukan limfoma sepertinya. Karena memang juga misalnya terdapat infeksi dari sekitar rongga mulut, maka bisa juga menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening yang ada di leher gitu. Jadi jangan digeneralisir bahwa semua benjolan adalah limfoma, belum tentu gitu. Bahkan dari seluruh penyakit pembesaran kelenjar getah bening ya, limfoma ini hanya sedikit gitu. Yang lainnya bahkan disebabkan oleh adanya infeksi yang lain gitu. Jadi sebaiknya jangan panik dan bisa kita periksa dulu ke dokter. Mungkin dokter juga bisa memberikan antibiotik dulu. Kalau misal tidak respon, maka mungkin bisa dilakukan pemeriksaan jantung atau histopatologi seperti itu. Oke, berarti kalau limfoma itu sendiri kan memang kalau dipegang tidak akan bergerak gitu ya dok ya, tetap akan statis di situ gitu ya, tidak akan ada kayak ya yang bergerak seperti itu. Berarti kalau yang bergerak ini bukan indikasinya ke limfoma seperti itu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yuli yang ada di Bogor dan thanks God-nya itu bukan limfoma gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Yuli. Kita lanjut lagi dok. Nah, kalau berbicara tentang benjolan itu sendiri dok, biasanya kalau kanker limfoma atau kelenjar getah bening ini sendiri, sebenarnya muncul benjolannya itu hanya satu di satu titik tertentu atau dia bisa lebih dari satu ini dok? Ya, kalau misalnya kita memang membicarakan suatu limfoma, apakah benjolan satu atau lebih dari satu, itu tergantung dari tingkat keparahannya atau tingkat stadiumnya. Ya, limfoma ini ada 4 stadium. Tadi yang telah dijelaskan sebelumnya ada stadium 1, itu di mana benjolannya hanya satu. Kemudian stadium 2 itu benjolannya minimal 2 dan letaknya bisa satu sisi atau bisa 2 sisi kiri kanan. Nah, yang ketiga ini sudah melewati diafragma. Jadi tidak hanya di leher, tapi bisa juga di lipat paha atau di kaki. Dan stadium 4 ini sudah tidak hanya melibatkan dari kelenjar getah bening itu sendiri, bahkan meliputi organ-organ yang lain. Jadi jawabannya bisa tergantung dengan stadiumnya. Oke, berarti apakah ini memang meskipun sampai di stadium akhir atau stadium 4 ini masih bisa disembuhkan gitu ya dok ya? Dan pengobatan seperti apa sih dok sebenarnya yang bisa dilakukan? Oke, ya jadi untuk kesembuhan harapannya selalu pasti masih ada. Namun kalau misalnya stadium 1 tingkat kesembuhannya katakanlah misalnya 90%, maka tingkat stadium 2 akan lebih rendah lagi, katakanlah 70%, stadium 3 misalnya 60%, dan stadium 4 itu lebih rendah lagi angka kesembuhannya. Ya, jadi kesembuhan itu pasti masih bisa, tapi memang tingkat kesembuhannya mungkin agak turun seiring dengan bertambahnya stadium. Dan juga pada stadium-stadium akhir ini bukan angka kesembuhannya saja yang kita lihat, tapi survival rate-nya, angka ketahanan hidupnya juga belum kita lihat. Apakah ini bisa bertahan hidup berapa lama, 3 bulan atau 6 bulan, seperti itu. Tapi apakah kemudian kan tadi untuk penyebab utamanya memang belum terlalu spesifik gitu ya dok ya. Tapi apakah ketika terjadi pengobatan, setelah pengobatan sembuh gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengalaminya lagi atau enggak ini dok? Karena kita belum tahu nih penyebab pastinya apa gitu. Iya, jadi kalau memang sudah dinyatakan sembuh ya, sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, penunjang, CT scan, bahkan PET scan, dan sudah dinyatakan sembuh, namun itu bisa muncul kembali yang disebut dengan relapse atau muncul kembali. Sehingga kalau misalnya pasien itu sudah dinyatakan sembuh, maka sebaiknya tetap kontrol ke dokternya ya, dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun. Jadi jangan bosan-bosan ketemu dokternya sampai dengan dinyatakan sembuh. Nah, kalau misalnya sudah lewat dari 5 tahun ya, setelah di PET scan dan di CT scan sel-sel kankernya itu sudah hilang, barulah kita boleh agak lega, jangan hilang gitu ya. Cuman itu juga nggak menjamin, misalnya 10 tahun dia bisa ada lagi, bisa dengan kondisi relapse gitu. Oke, apakah kemudian kanker limfoma ini yang mungkin banyak ditakutkan oleh orang adalah apakah bisa menimbulkan komplikasi penyakit yang lain juga ini dok? Ya, memang pada limfoma ini kalau misalnya dia sudah stadium lanjut ya, stadium 4, dia tidak hanya melibatkan kelenjar getah bening sendiri, tapi dia bisa melibatkan dengan keterlibatan lain, katakanlah misalnya paru ya.
paru itu bisa menjadi suatu adanya yang disebut dengan efusi pleura. Jadi paru-parunya ini tercair di antara rongga pleuranya, itu bisa menyebabkan sesak. Ataupun limfomanya ini jumlahnya banyak ataupun besar yang ada di leher, maka penekanan daripada limfoma ini kalau di tengah-tengah leher ini bisa menekan saluran nafas, ya pasiennya bisa sesak, atau menekan juga jalan nafas sehingga pasien kesulitan untuk asupan makanan. Jadi komplikasinya ada yang sistemik, ada juga yang lokal akibat dari penekanan si benjolan itu sendiri terhadap organ-organ di sekitarnya. Oke, baik dok. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih kalau mungkin penyebabnya belum lebih spesifik gitu ya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko terkena kanker limfoma seperti itu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali bahaya kanker limfoma, masih bersama dengan Dr. Indra Satyavani SPPD, spesialis penyakit dalam dari Olmi Hospital Cikarang. Oke dok, terakhir kita di segmen kali ini kita akan membahas beberapa hal atau mungkin bisa dikatakan tips lah untuk bisa meminimalkan risiko supaya tidak mengalami kanker limfoma gitu ya dok ya, meskipun kita tahu penyebabnya belum ada yang spesifik gitu. Kita lihat yang pertama adalah lindungi diri dari penyakit infeksi gitu ya dok ya. Berarti apakah ini bisa menjadi salah satu pintu kita untuk menutup dari kanker limfoma terjadi pada diri kita gitu dok? Ya, memang itu menghindari diri dari infeksi, betul sekali ya, karena memang salah satu faktor pencetus daripada limfoma ini adalah infeksi, terutama infeksi HIV, kemudian Epstein-Barr ataupun mononukleosis. Jadi memang tetap harus hidup sehat dan menjauhi faktor-faktor risiko untuk terjadinya suatu. Oke. Kita lanjut ke yang kedua dok, ini perkuat sistem kekebalan tubuh gitu ya dok ya. Nah kalau kita berbicara tentang sistem kekebalan tubuh kan memang mungkin tidak hanya kanker limfoma saja gitu, tapi juga seluruh penyakit juga bisa mungkin dibatasi atau ditameng dengan sistem kekebalan tubuh yang baik seperti itu ya dok ya? Iya. Oke, jadi apakah kemudian kanker limfoma juga bisa dihadang dengan sistem kekebalan tubuh yang baik dok? Ya, jadi kalau misalnya kita bicara limfoma atau kanker secara keseluruhan sih intinya kita harus menjaga berat badan yang ideal, kemudian makan yang teratur, kemudian juga hindari daripada faktor-faktor polutan seperti misalnya asap bagi yang merokok, stop rokok, kemudian juga olahraga yang teratur. Nah, dari tadi yang telah saya sebutkan aja itu sudah cukup untuk mengurangi faktor risiko sebanyak 35%. Kanker apa saja gitu, nggak hanya limfoma. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya dok ya, sistem kekebalan tubuh harus tetap nomor 1 gitu ya, dan juga berpikir positif supaya bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, hindari paparan bahan kimia. Ini menjadi salah satu hal juga yang mungkin menjadi faktor risiko, betul nggak sih dok? Iya betul, misalnya pekerjaannya masinis seorang petani misalnya, maka penggunaan zat-zat berbahaya seperti pestisida pun dapat memicu suatu timbulnya limfoma atau paparan asap, misalnya paparan asap pabrik atau polusi atau bagian masuk rokok. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang penting dan berperan besar untuk timbulnya suatu kanker, tidak hanya limfoma tetapi semua kanker gitu. Oke. Selanjutnya, hindari paparan radiasi juga menjadi sama dengan bahan kimia tadi ya dok ya? Iya betul, karena radiasi tersebut dapat memacu timbulnya sel-sel kanker. Gitu. Oke, yang terakhir ya dok ya, jaga berat badan ideal. Ya, jaga berat badan ideal ya, tentunya dengan pola makan yang baik ya. Pola makan yang baik itu hindari makanan yang dengan kalorinya banyak atau dengan pewarna-pewarna yang berlebihan, itu sebaiknya dihindari. Karena berat badan yang ideal itu nanti kalau tidak ideal terjadinya suatu obesitas, maka akan timbul bermacam-macam penyakit yang lain, tidak hanya kanker ya, tapi penyakit metabolik yang lain seperti kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Oke, tapi kalau kita berbicara dari keseluruhan gitu dok ya, apa sih sebenarnya yang mungkin boleh dan tidak boleh dilakukan gitu untuk kemudian bisa mencegah penyakit kanker limfoma ini sendiri dok? Ya, untuk mencegah suatu timbulnya kanker limfoma ini yang paling penting
berperan adalah faktor eksternal. Jadi makan yang baik, kemudian istirahat yang cukup, asupan vitamin yang cukup, kemudian selalu berpikir positif atau positive thinking, apalagi di tengah pandemi seperti ini, jadi jangan stres-stres gitu. Dan terutama hindari atau kurangi, stoplah merokok atau terpapar oleh asap. Oke, kalau berarti merokok ini juga apakah perokok aktif atau pasif justru lebih berbahaya sih dok sebenarnya kalau kita berbicara rokok ini sendiri kan banyak yang bilang katanya yang pasif lebih berbahaya gitu. Ya memang kalau perokok aktif gitu ya, dia kan menghirup kemudian dia mengeluarkan. Nah, sedangkan perokok pasif ini kan dia nggak sadar bahwa dia tuh menghirup asap rokok. Jadi dia nggak ada respon dari dirinya sendiri untuk menghembuskan nafas lebih gitu ya, untuk mengeluarkan asap-asap rokoknya. Jadi sama aja berbahayanya, cuma sangat merugikan lagi sih perokok pasif ini ya. Orang dia nggak ngapa-ngapain, gitu, tahu-tahu terkena paparan asap bisa memicu suatu kanker ya. Nggak hanya limfoma, tapi kanker apa aja. Oke. Tapi kalau kayak tadi mungkin di salah satu tips kan kita berbicara ada hindari paparan gitu, entah bahan kimia ataupun radiasi. Ketika mungkin ada orang hamil gitu ya dok ya, memang tidak pernah ada riwayat gitu, ada limfoma. Ketika mereka sedang hamil perempuan dan terpapar bahan kimia atau radiasi tertentu, apakah ini bisa berisiko juga kepada kehamilannya dok? Ya memang jadi pada pasien-pasien kehamilan trimester awal misalnya trimester 1, kedua bahkan sampai ketiga pun, maka pemeriksaan radiologi seperti adanya foto ronsen yang notabene itu mengandung radiasi sebaiknya dihindari gitu. Kita lihat risk dan benefitnya. Kalau memang dia tidak perlu, sebaiknya tidak dilakukan ya, karena selain berpotensi ada risiko ke ibunya juga ada risiko ke janinnya gitu. Oke, berarti memang ada risiko yang besar gitu ya dok ya kalau kita berbicara tentang wanita hamil dengan janinnya ketika terpapar bahan kimia. Kalaupun akhirnya terpapar, apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian meminimalkan atau menjauhi tersebut atau memang ada treatment tertentu untuk mengurangi risikonya dok? Ya untuk pertama kita harus stop dulu paparannya ya. Stop dulu paparannya, kemudian kita evaluasi, kita lihat respon-responnya. Kalau memang dirasa paparan yang cukup besar dan cukup lama, memang sebaiknya memeriksakan diri ke dokter ya untuk dilakukan screening. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Indra sudah berbagi bersama kami hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita doakan teman-teman kita yang mengalami kanker limfoma segera sembuh dan bagi yang lainnya tetap sehat seperti itu ya. Terima kasih Dr. Indra Satyavani SPPD dari Omni Hospital Cikarang. Sehat-sehat terus dok dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 088980105000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.